Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, obrolan pagi ini sehabis sholat subuh masih melanjutkan mengenai bagaimana membangunkan organisasi. Nah, di dalam kita berorganisasi, kita harus mengetahui peran kita. Satu ekosistem yang tidak terpisahkan dalam organisasi adalah direktur, manajer, anggota tim, atau frontliner. Jadi saya coba bagi menjadi 3 klaster. Klaster direktur, klaster manajer, dan klaster anggota tim atau frontliner. Ini satu ekosistem yang tidak bisa terpisahkan dalam sebuah organisasi untuk melakukan aksi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, aksi manajemennya itu masing-masing klaster harus jelas, harus terukur, harus mudah dipahami, harus mudah dikerjakan dan tertulis. Oleh sebab itu, masing-masing klaster, apakah itu direktur, apakah itu manajer, apakah itu anggota tim sebagai frontliner, harus paham betul mengenai perannya untuk membangunkan organisasi. Sahabat-sahabat, ekosistem harus terbangun dalam organisasi. Apakah itu direktur, apakah itu manajer, apakah itu frontliner. Ekosistem organisasi ini bisa terbangun dengan baik kalau orang-orang di dalam organisasi itu dia tahu, dia terampil, dan dia mampu. Artinya mampu membuat aksi manajemen yang sederhana, yang jelas, yang terukur, yang tertulis, mudah dipahami, dan mudah dikerjakan. Itu adalah basis konsepnya. Dan kita akan membahas mengenai apa perannya direksi, apa perannya manajer, dan apa perannya anggota tim sebagai frontliner organisasi kita. Kita harus paham betul itu supaya tidak overlapping. Nah, saya akan membahas pertama adalah peran direktur dalam tim. Apa peran direktur dalam tim yang harus dilakukan? Direktur itu adalah seseorang di dalam organisasi untuk menentukan dan membuat arah organisasi. Saya ulangi sekali lagi. Jadi peran direktur di dalam organisasi adalah menentukan dan membuat arah organisasi. Itu tugas direktur. Oleh sebab itu, direktur itu adalah kingmaker. Artinya kingmaker apa? Dia hanya melakukan sebetulnya 4 yang harus dilakukan oleh direktur. Yaitu 4N yang harus dilakukan. Pertama, ngangguk. Artinya setuju atas usulan manajer. Kedua, ngedek. Artinya tidak setuju atas usulan manajer. Yang ketiga adalah ngasih. Adalah memberikan reward kepada seseorang yang berprestasi. Ngampleng, mukul, artinya memberikan hukuman jika seseorang tidak performan di dalam melakukan aksi manajemen. Jadi tugas direksi itu sederhana. Ngangguk, ngedek, ngampleng, dan ngasih. Oleh sebab itu, kalau kita jabarkan lebih dalam lagi, apa itu tugasnya dan peran direktur di dalam menentukan arah organisasi? Nomor 1, menetapkan tujuan organisasi atau tujuan bisnis. Itu tugasnya direksi. Yang kedua, memutuskan bagaimana mempergunakan sumber daya organisasi perusahaan. Yang ketiga, mengatur arah organisasi perusahaan. Yang keempat, direktur itu lobbyis ke dunia luar.
lobby-lobby untuk agar organisasi kita ini bisa berkembang, bisa bekerja sama, bisa berpartnership dengan organisasi lain, harus dilakukan lobby. Siapa yang melakukan lobby? Direktur. Direktur harus melakukan lobby. Yang kelima, direktur itu tidak terlibat dalam keseharian masalah operasional harian. Jadi direktur BOD itu tidak terlibat di dalam operasional harian. Karena dia menentukan arah dan tujuan organisasi. Nah, bagaimana dengan manajer? Apa peran manajer di dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi? Yang harus dilakukan adalah membuat strategi dan taktik organisasi untuk mencapai objektif perusahaan. Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer adalah membuat strategi dan taktik operational maker. Membuat strategi dan taktik operational maker. Jadi tugas manajer adalah strategi dan taktik operation maker. Membuat strategi dan taktik. Nah, apa yang harus dilakukan oleh manajer? Kalau kita jabarkan secara detail. Pertama, menentukan target objektif per tim. Itu tugasnya manajer. Yang kedua, memberikan direction dengan menjelaskan strategi dan taktik yang harus dilakukan. Tentu tidak hanya direction, tapi melakukan kontrol juga terhadap aksi manajemen yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah menentukan staf yang akan melakukan pekerjaan. Menempatkan pasukan yang benar di tempat yang benar dengan kemampuan yang benar. Itu adalah perannya manajer. Yang kelima, melakukan kontrol proses pekerjaan dan hasil pekerjaan yang harus dicapai. Itu adalah perannya manajer. Teman-teman, bagaimana perannya anggota tim atau frontliner di dalam organisasi bisnis kita? Perannya anggota tim atau frontliner adalah mengimplementasi strategi dan taktik organisasi yang telah dibuat manajer dan disetujui oleh BOD. Jadi anggota tim ini adalah perannya mengimplementasi strategi dan taktik organisasi yang dibuat manajer tetapi telah disetujui oleh BOD. Nah, kalau kita jabarkan lebih detail lagi, apa yang harus dilakukan oleh anggota tim atau frontliner di dalam mengimplementasikan strategi dan taktik. Pertama, memastikan seluruh proses bisnis dilakukan dengan baik dan sempurna. Itu tugasnya nomor satu, perannya. Nomor dua, memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemimpin atau direktur, oleh manajer. Tapi inti dari semua perannya frontliner atau anggota tim adalah membuat pelanggan puas. Membuat pelanggan puas, apakah itu internal customer maupun external customer. Jadi ekosistem yang harus dibangun adalah ekosistem yang mengetahui perannya untuk mencapai objektif. Apakah itu direktur, apakah itu manajer, apakah itu frontliner. Dia harus bisa melakukan aksi manajemen dengan jelas, dengan terukur, dengan tertulis, mudah dipahami dan mudah dikerjakan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.